5 ya, dengan materi pembelajaran IPS kelas 7 dengan saya Muhammad Saiful sebagai guru materi pembelajaran hari ini, dan ini rekan saya Laura, ini rekan saya Lisa, ini rekan saya Nosta, dan ini rekan saya Nenek. Mereka semua berperan dengan aktif, ada yang menjadi murid, ada yang menjadi kameramen, dan juga ada yang menjadi editor. Baiklah, sekian dan terima kasih dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah anak-anak, alangkah indahnya hari ini kita mulai pelajaran ini dengan lantunan doa agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut pada daftar kehadiran kalian masing-masing, ya, nanti silakan yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir silakan bilang tidak hadir. Kalaupun dia sakit, ya silakan sakitnya sakit apa. Ya, paham semuanya? Nenek Robiah, Hadir Pak. Nosa, Hadir. Laura, Hadir Pak. Asep, Dini, Hadir. Dina. Dina kemana Dina? Gak masuk Pak. Gak masuk. Kemana? Sakit. Oh sakit. Ya, kita doakan semoga penyakit Dina segera diangkat dan segera sembuh kembali. Amin. Christine, Hadir Pak. Gama, Izin Pak, keluar. izin keluar. Semuanya hadir ya? Hadir Pak. Cuma tadi ada Dina yang tidak masuk ya. Iya. Pak. Baik. Masih bertemu dengan Bapak dengan pelajaran yang sama, yaitu pelajaran IPA untuk kelas 1. Baiklah anak-anak, masih bertemu dengan Bapak dengan pelajaran yang sama, yaitu pelajaran IPS kelas 7. Nah, kemarin kita mempelajari tentang letak geografis Indonesia, ya. Nah, adapun hari ini kita akan mempelajari suatu materi pembelajaran yang amat dekat dengan kehidupan kita. Nah, contoh, kamu tadi pagi sarapan? Sarapan dengan apa? Lontong sayur. Kemudian apa lagi? Teh manis. Nah, kamu dari daerah mana kamu? Dari mana? Dari daerah Tiga Raksa. Betul kan, perumahan. Tidak ada persawahan. Ya. Kok bisa ada lontong kupat sayur, gitu kan? Padahal di Tiga Raksa itu tidak ada sawah, gitu kan? Lalu apa yang terjadi mas seperti itu, gitu kan? Yang tadinya apa namanya di sana Tiga Raksa tidak ada sawah, ya kan? Tapi mampu menghasilkan sebuah lontong kupat sayur, gitu kan? Nah, hal yang tersebut itu terjadi karena antara daerah yang lain dan daerah yang satu ini, antara daerah Gama Tiga Raksa, gitu kan, dengan daerah yang masih banyak perkebunannya atau pertaniannya atau persawahannya, gitu kan, itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ketika antara satu dan yang lain terjadilah sebuah interaksi, gitu kan, terjadi interaksi. Adapun pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari yaitu interaksi antarwa dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bapak tulis terlebih dahulu materi yang kita hari ini.
Baik anak-anak, perhatikan ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak hari ini ya memberikan pengetahuan tentang judul interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari ya, dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, kemudian discovery learning dan juga based learning ya, dengan menggunakan media pembelajaran yaitu media gambar. Bapak sudah bawa medianya. Nanti tolong gambar nanti Bapak pasangin ya. Siapa? Nah, sebelum kita lanjut ke isi materi pelajaran ya, izinkan Bapak untuk memberikan tujuan gitu kan. Tujuan untuk hari ini kita mempelajari tentang ini. Ya, tujuan yang pertama agar kalian mampu memahami antar bentuk interaksi antar ruang. Yang kedua, agar kalian mampu menjelaskan konsep interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, agar kalian mampu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian dalam interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Mengerti anak-anak? Ngerti Pak. Mengerti? Sebelum kita melanjutkan kepada isi materi, ya, Bapak ingin bertanya, ya, apa sih itu ruang? Anak-anak, apa itu ruang? Apa itu ruang? Saya Pak, Gama silakan. ruang adalah suatu tempat yang memiliki volume. Yang memiliki volume. Bagus, beri tepuk tangan. Saudara tangan. Ada yang lain selain itu? Apa itu ruang? Ruang. Kamu enggak udah tahu apa itu ruang? Tempat. Tempat apa? Padahal kita sering berbicara ruang dan ruang. Tapi kita tidak sendiri apa itu ruang? Gitu kan? Benar kata Gama, ruang adalah suatu volume. Gitu kan? Tapi secara istilah, gitu kan, ruang adalah sebuah tempat yang ada di muka bumi ini, yang baik di darat maupun di lautan. Ya, di lautan mungkin terdapat perairan, ya kan, perlautan, danau, gitu kan. Kemudian di darat adanya gunung, gitu kan, hamparan tanah, gitu kan. Kemudian perkotaan itu namanya ruang yang dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Kita sekarang di kelas itu adalah ruang. Nah, ketika antara ruang dengan yang ruang yang membutuhkan satu dengan yang lain, itu disebut dengan interaksi antar ruang. Paham semuanya anak? Paham? Silakan bantu Bapak masak ini. Tolong perhatikan ke depan. Ini Bapak punya gambar. Ada dua gambar. Ya, tolong jangan terlebih dahulu. Ya, ada dua gambar. Yang mana gambar ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, tolong perhatikan. Bapak jelaskan satu-satu. Ya, agar mudah dipahami sama kalian. Ya, setelah ini setelah Bapak jelaskan, nanti tolong kalian baca-baca dan kalian pahami kembali yang apa yang Bapak jelaskan. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa saja yang mampu bisa menjawab akan Bapak kasih hadiah. Oke, semangat, bisa? Ya, bisa. Oke, perhatikan. Ya, yang pertama, gambar yang pertama. Ya, di sini ada pemandangan pertanian, ya kan? Kemudian di sini yang di tengah ada perkotaan. Nah, di sini ada gambar ikan atau apa ini namanya? Pelelangan. Di sini terjadilah sebuah interaksi antar ruang. Kenapa? Karena salah satu syarat dari terjadinya interaksi antar ruang adalah saling membutuhkannya antara satu dengan yang lain. Begitu. Contoh, kita bahas yang tengah, yang kota. Ya, kota, ya kan? Kita mau lihat ke Bandung, di Bandung banyak pertanian, betul? Segala macam pertanian ada dari mulai
apa namanya timun ya kan, mulai dari semua tanaman-tanaman ya yang biasa kita makan sehari-hari ya kan. Iya. Tadi aja kamu makan apa, kupas sayur kan, Betul. itu kupat dari mana? Wah, itu tiga rasa bukan tuh kupat di tiga rasa. Ada perkotaan ya kan, Iya. udah masuk rumahan lah, banyak kompleks, mana ada sayur ya kan, mana ada sayur-sayuran. Nah, contoh nih kota ya kan, di kota pola konsumsi orang kota itu membutuhkan sayuran, gitu kan, membutuhkan sayuran. Kemudian ketika makan kita tidak mungkin makan hanya sebuah nasi, ya kan, kita butuh ikan, ya kan. Berarti kan ada sebuah permintaan yang harus dipenuhi. Bagaimana caranya? Lakukanlah sebuah interaksi antar ruang. Contoh kalian ya, dengarkan. Ketika kalian masuk ke kelas, ya kan, kemudian pulpen kalian habis, kalian pergi kemana? Warung. Hah? Warung kopi, beli pulpen. Nah, betul, ke tukang fotokopi atau ke ATK sekolah ya kan? Iya. Ngapain? Memenuhi kebutuhan kalian, ya kan? Oh, kamu nggak punya pulpen, pergilah ke tempat yang ada pulpen, beli. Nah itu saja yang sudah mendasar. Itu namanya sudah terjadi interaksi antar ruang. Terjadi sebuah kegiatan antara kamu dengan penjual pulpen. Paham sampai sini? Paham. Ini sama di Cirebon ya kan, dia salah satu penghasilnya adalah ikan, ya kan. Ketika ini orang kota membutuhkan ikan, maka dikirimlah dari Cirebon ke kota. Contoh di Jakarta ya kan, atau di mana, di Tangerang lah. Tangerang kita sulit nyari ikan ya kan, itu kan tempat kita sendiri. Nah maka ikan-ikan yang di tempat-tempat tertentu ya kan, umpama contohnya di sini di Cirebon atau di Indramayu, dikirim ke Tangerang. Itu yang disebut dengan interaksi antar ruang. Paham sampai sini? Paham. Lalu apa pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, yaitu bidang ekonomi. Kenapa Bapak katakan pengaruhnya yang paling pertama adalah bidang ekonomi? Ya, interaksi antar ruang itu terjadi dalam aspek bidang ekonomi karena adanya sebuah perdagangan yang saling memerlukan kebutuhan satu dengan yang lain. Ya terjadilah sebuah jual beli yang mana membutuhkan salah satu daerah tersebut. Itu tadi Bapak contohkan ya kan, kota membutuhkan sayuran, kota membutuhkan ikan. Mana yang untuk kota atau tempat-tempat daerah yang tertentu yang mempunyai potensi sumber daya alam yang begitu cukup untuk melengkapi kebutuhan yang ada di kota. Berarti kan menghasilkan sebuah keuntungan. Itu yang pertama, pengaruhnya itu dalam bidang ekonomi. Yang kedua, yaitu bidang sosial. Yang kedua bidang sosial. Kenapa ada yang tahu? Kenapa bidang sosial? Siapa yang tahu angkat tangan? Sebelum kamu melanjutkan, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, Bapak lanjutkan. Ya, yang kedua yaitu pengaruhnya dalam bidang sosial. Ya. Ketika orang Cirebon ya kan pergi ke Jakarta untuk menjual ikannya, terjadilah sebuah interaksi antara orang yang di kota dengan orang pedesaan. Nah, setelah terjadi interaksi, maka terjadilah sebuah pengalaman baru. Maka itu yang dinamakan dengan pengaruh interaksi antar ruang terhadap bidang sosial. Lanjut. Yang ketiga, yaitu bidang budaya. Bidang budaya. Bidang budaya sama seperti yang bidang sosial. Ya, ketika orang desa ya kan Cirebon, Bandung, kita kategorikan Bandung kan orang-orangnya orang-orang pedesaan, ya kan, pedesaan. Ya, ketika orang desa datang ke Jakarta atau datang ke kota Tangerang ya kan, yang banyak perkotaan, banyak gedung-gedung yang begitu tinggi ya kan, begitu mewah. Nah, ketika dia tinggal di desa, mana ada dia ada gedung-gedung, betul? Nah, ketika dia membutuhkan sesuatu yang harus dia berikan kepada tempat yang membutuhkan, nah, terjadilah sebuah interaksi. Ya, yang tadinya budaya budaya pedesaan mungkin yang
kalau kata apa namanya, kalau kata bahasa kita deso lah gitu kan, yang kurang pengetahuan ya kan. Kalau orang kota mungkin tampilannya rapi, pakai sepatu ya kan, celana jeans ya kan, kemeja. Kalau desa pakai sandal jepit ya kan, pakai celana pendek ya kan, pakai baju kaos. Ketika dia masuk daerah perkotaan ya kan, sedikit demi sedikit lambat laun maka akan terjadi perubahan budaya. Makanya di sini salah satu pengaruh dari interaksi antar ruang yaitu bidang budaya. Mengerti? Jadi contohnya kalau kita ya kan, umpama nih Gama tinggal di Tiga Raksa ya kan, tinggal di Tiga Raksa berarti kan udah perkotaan, udah mewah ya kan. Nah gimana kalau kembali kalau Gama pergi ke desa gitu kan, yang tadinya biasanya pakai baju mewah ya kan, banyak kendaraan, rumah banyak, dia ke desa, waduh ya kan, bahkan kalau di desa mungkin pakai sandal jarak, pakai alas kaki ya kan, pakai sepatu jarak. Nah lambat laun kalau umpama Gama itu sering melakukan interaksi ya kan, interaksi antar ruang itu ya dalam bidang budaya, maka lambat laun budaya Gama yang biasa pakai sepatu, pakai sendal, baju rapi, ketika dia pergi ke pedesaan maka lambat akan mengikuti budaya pedesaan. Paham sampai sini? Paham. Yuk, yang terakhir, ada yang bisa menebak apa yang terakhir? Pengaruh interaksi terhadap kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir. Pendidikan. Betul. Bertepuk tangan untuk Mas ini. Yang keempat, yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Kenapa bidang pendidikan bisa menjadi sebuah pengaruh terhadap interaksi antar ruang? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Ya, Gama silakan. Karena dengan adanya interaksi di satu ruang dengan ruang yang lainnya, maka terciptalah pendidikan yang baru yang berbeda dari ruang dia sendiri. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Apa itu dalam bidang pendidikan yang mempengaruhi terhadap interaksi antar ruang? Ya selain Gama. Betul kata Gama. Ya kan? Terjadinya sebuah perubahan ya kan, atau pergerakan dari antar ruang lain ke ruang lain, maka akan menciptakan sebuah pendidikan yang bermutu baik ya kan, atau pendidikan yang bagus ya kan. Nah contoh, aku kasih contoh lagi ya, umpama nih Gama, kita boleh Gama lah, siapa di sini yang tinggal di pedesaan? Angkat tangan, ada nggak di sini? Ah kamu ini, kamu tinggal di mana ini? Di Bogor. Bogornya di mana? Kampung atau kota Bogornya? Desa. Desa apa? Oh, gitu kan masih kampung banget ya kan? Nah, sekarang umpama dicontoh nih, ya. Dini, ya, yang tadinya tinggal di pedesaan, kalau memang dia tidak mau, ya kan, mendapatkan pengalaman yang lebih bagus, yang lebih baik, gitu kan, di situ-situ aja, gitu kan, pengalamannya cuma di desa-desa aja, gitu kan, ya tidak akan maju. Gitu. Nah sekarang ini pindah ya kan, sekarang sekolah di Tangerang. Berarti kan ada kemajuan dalam dunia pendidikan. Berarti ingin mengenyam pendidikan yang lebih baik, gitu, agar supaya bisa menjadi yang lebih baik. Makanya suatu dijelaskan oleh suatu ulama, itu kan, dalam kitabnya atau ulama tersebut mengatakan, pergilah kalian dari tempat tinggal kalian, maka akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Baik kalau kita ingin ingin bisa lebih baik daripada orang yang tempat kita tinggal sekarang, maka pergilah merantau. Merantau. Nah, ketika kita pergi merantau, berarti kita punya pengalaman yang baru. Betul anak-anak? Betul. Yang biasa kita mungkin di kampung di pedesaan ya kan, ini cuma main ke main ke sawah lagi gitu kan, atau ke kebun lagi gitu kan, atau kemana lagi gitu kan, hanya di situ ya. Tapi ketika dia pergi merantau gitu kan, maka akan mendapatkan suasana yang baru dan pengalaman yang baru. Gitu. Paham anak-anak? Paham. Atau yang biasa kita lihat adanya studi banding. Tahu studi banding? Tahu antara pendidikan yang mungkin di pedesaan ya kan, sengaja dia ingin studi banding ke suatu sekolah yang ada di perkotaan, ingin melihat sistemnya seperti apa, gitu kan, atau kulturnya seperti apa, budayanya seperti apa. Nah nanti setelah mereka dapatkan ilmunya, maka mereka terapkan di tempatnya mereka sendiri. Wajar kok di sini pengaruh interaksi antar ruang
dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Paham semuanya? Paham, Pak. Ada yang ingin tanyakan? Tanyakan sebelum kita lanjut sesi berikutnya. Ada? Baik, kalau dia tidak ada, ya silakan kalian baca-baca, ya kan, buku materi pelajaran IPS. Ya, nanti Bapak akan tanyakan satu-satu tentang materi hari ini. Ya, kalau ini silakan tulis yang ada papan tulis, ya kan. Bapak kasih waktu 6 menit dari kalian untuk memahami materi hari ini. Setelah itu nanti Bapak akan tanya. Nanti siapa saja yang mungkin bisa menjawab, Bapak berikan tambahan nilai. Gitu. Siap semuanya? Siap. Baik, silakan. Ya, anak-anak, 2 menit lagi. Kamu nulis dulu, udah. Ayo, pahami. Nanti Bapak tanya kamu saya. Siap. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Siap. Siap semuanya? Siap. Baik, sekarang tutup buku kalian semuanya. Tuh, Bapak akan tebus yang ada papan di sini. Oke, baik anak. Nanti bagi siapa saja yang mampu, yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Baik, Ternyata nanti. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama akan Bapak berikan, yaitu apa itu yang dimaksud dengan ruang? Angkat tangan yang bisa, ya. Angkat tangan. Siap. Gama? Gama kamu masuk kalah cepat. Silakan berdiri, Gama. Apa itu? Ruang adalah suatu tempat yang ditempati oleh benda atau manusia. Nah, betul. Tepuk tangan, ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sehari-hari. Ada berapa aspek? Siapa? Siapa? Siapa dulu? Coba kamu start dari berdiri. Ada bidang ekonomi, bidang sosial, terus bidang budaya, terus bidang pendidikan, Pak. Wah, betul. Berikan tangan. Semangat ya, dapat tambahan hari ini ya. Terakhir, betulan. Siapa sajakah yang mampu memberikan contoh di tempat kalian sendiri terhadap pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi? Angkat tangan. Siapa yang mampu? Ayo. Ya. Yang sudah menjawab, ingin jawab, bagus. Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Gambar lagi. Silakan. Berdiri. Oke. Kayak Contohnya dalam bidang ekonomi di pedesaan terdapat bengkel motor, karena motor itu khas kota, dan di kota terdapat pasar swalayan yang menjual sayur-sayuran dan ikan-ikanan yang terdapat dari desa. Nah, betul. Baik, tepuk tangan. Saya kira ini nilai yang paling banyak yang didapati oleh saudara. Ustaz, nah bagi yang lain jangan patah semangat. Masih ada besok hari atau minggu depan nanti untuk pertemuan selanjutnya. Harus bisa semuanya menjawab. Makanya rajin-rajinlah membaca buku. Seyogianya kalian sebelum kalian pelajari hari ini materi utama, materi pengaruh interaksi antar ruang. Nah, kamu malamnya harus belajar, harus baca referensi dan lain sebagainya. Agar nanti ketika Bapak tanya, kalian sudah siap jawab dan dapat nilai tambahan yang begitu banyak. Bagus ya kan? Paham semuanya? Paham. Sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, ada yang ingin ditanyakan?
Cukup Pak. Cukup? Jelas. Paham Pak? Jelas? Bagaimana pembelajaran hari ini? Yang mau bersampaikan menarik? Adakah sebuah koreksi yang untuk Bapak gitu agar nanti kedepannya Bapak seperti apa? Ada tidak? Kalau ada permainan kayaknya lebih seru deh Pak. Oke, ide yang bagus kelas ini. Ya, nanti minggu depan pertemuan selanjutnya yaitu tentang flora dan fauna. Bapak akan menggunakan model pembelajaran Nature Together, ya kan? Berbantu media gambar dan juga dengan penguatan media game yaitu Uno Snatchball. Paham semuanya? Baiklah, kesimpulan hari ini ya yang kita dapati ya interaksi antar ruang itu yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita jalankan, yang sering kita pahami, yang sering kita lakukan. Maka untuk kelas ini buat kalian semua jangan pernah takut untuk berinteraksi ya. Jangan pernah takut untuk untuk mencari pengalaman yang baru ya, karena semuanya tidak ada yang tidak berguna, pasti semuanya bermanfaat. Apalagi sebuah pengalaman ya. Ingat, pengalaman itu adalah sebuah guru yang terbaik. Itu namanya pengalaman. Baiklah, karena waktunya sudah habis, maka Bapak akhiri pertemuan hari ini ya. Selamat siang. Kemudian satu lagi ya, jangan lupa terus belajar dan terus mengkaji ilmu-ilmu yang sudah kalian dapati gitu kan. Kemudian mencari referensi pengalaman yang baru agar supaya kalian mendapatkan ilmu yang lebih baik dan lebih bagus dan bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.